Sahabat Indonesia, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020, ada sebuah pertanyaan yang patut untuk kita renungkan bersama. Kemerdekaan yang sejati, adakah yang memiliki? Kemerdekaan sejati tidaklah boleh dipahami hanya sebatas proklamasi. Tentu kita sangat bersyukur bahwa Indonesia telah meraih kemerdekaannya dari tangan penjajah yang sudah menjajah negeri ini lebih dari 3,5 abad. Puncaknya diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentu ini merupakan capaian yang luar biasa. Segala hormat kita berikan kepada para pahlawan dan rakyat Indonesia yang telah mengorbankan darah dan nyawa untuk kemerdekaan yang sekarang ini kita nikmati bersama. Tetapi kita sendiri, sudahkah memiliki kemerdekaan yang sejati? Sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silakan like and share. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah mengingatkan kepada generasi penerus bangsa ini. Katanya, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu nanti akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Itu artinya bisa jadi setelah Indonesia dijajah oleh bangsa asing, akan ada suatu masa rakyat dijajah oleh bangsanya sendiri. Peringatan ini kini telah terbukti. Sampai hari ini, kita belum betul-betul mengalami kemerdekaan yang diperjuangkan dengan sepenuh hati ini. Kita masih menjumpai korupsi di sana-sini, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan berderet-deret masalah masih menjadi PR yang belum juga kunjung selesai sampai hari ini. Itu pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada wilayah pribadi, lebih-lebih lagi, banyak insan yang masih belum merdeka dari sifat-sifat iri hati, dengki, rakus, tamak, dendam, kesombongan, keangkuhan, kebencian, mentalitas menghalalkan segala cara, serta deretan sifat-sifat dosa yang tidak akan cukup disebutkan karena durasi video ini. Fitnah dan hoax bahkan telah menjadi makanan sehari-hari di pemberitaan media sosial kita. Maka pada orang-orang yang menaruh percaya kepadanya, Tuhan Yesus berbicara tentang kemerdekaan yang sejati ini. Katanya dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sahabat Indonesia, selama status kita adalah manusia yang berdosa, selama itu pula kita belum merdeka dari dosa. Selama dalam hidup ini kita masih melakukan dosa, selama itu pula kita masih belum merdeka dari dosa. Ungkapan hamba dosa jelas memberi banyak makna. Kita tidak dapat steril darinya. Kita terus-menerus berada di bawah pengaruhnya. Kita terjebak dalam situasi yang diciptakan olehnya. Kita tidak berdaya, kita terpaksa terpengaruhinya. Dosa menjadikan kita tidak berdaya untuk memilih hidup tanpanya. Dosa membuat kita juga tidak mungkin untuk tidak menjadi korban sebagai akibatnya. Dosa memenjarakan hati dan pikiran kita. Dosa mendiktekan apa yang harus kita pikirkan, lakukan, dan rasakan. Dosa merusakkan harkat dan martabat kita sebagai manusia yang seutuhnya. Jangan katakan kita dapat berlindung pada agama. Orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, mereka menanggapinya dengan berkata, kami adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Sahabat Indonesia, status atau identitas tidaklah menjamin bahwa pastilah kita orang-orang yang sudah merdeka. Orang-orang Yahudi selalu mengklaim diri sebagai umat pilihan Allah. Keturunan Abraham adalah simbol yang menjadikan mereka merasa kedudukannya spesial di hadapan Tuhan. Tetapi dari Tuhan Yesus, kita belajar bahwa status kita atau identitas kita
bahkan agama kita tidaklah menjamin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka dari dosa. Sebab selama kita masih berbuat dosa, kita adalah hamba dosa. Untuk menjadi pribadi yang merdeka, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sahabat Indonesia, kemerdekaan sejati hanyalah bisa kita miliki bila kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai prinsip kebenaran dalam hidup ini. Kita akan dibebaskan dari sifat-sifat iri hati, dengki, dan sikap-sikap yang mengutamakan kepentingan diri. Firman Tuhan akan membuat kita mengerti bahwa yang berharga dalam hidup ini bukanlah harta dunia. Kebanggaan diri tidaklah boleh dibangun hanya berdasar pada hal-hal yang bersifat bendawi atau materi. Hidup tidaklah sebatas hanya pada kehidupan di muka bumi ini. Maka dari firman Tuhan, kita akan dapat menghargai dan mengutamakan hal-hal yang bersifat abadi. Karena itu, jangan biarkan Alkitabmu tergeletak begitu saja di atas mejamu. Jangan biarkan Alkitabmu hanya sebagai penghias lemari bukumu. Bacalah, pelajarilah, renungkanlah, yakinilah, dan kemudian hidupilah. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dimiliki ketika kita menjadikan Dia sebagai juru selamat pribadi. Menutup topik pembicaraan ini, Tuhan Yesus berkata, "Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sahabat Indonesia, analogi yang penuh makna ini mengajar kita kebenaran seperti ini. Hamba adalah analogi yang menunjuk posisi kita yang belum merdeka dari dosa. Sedangkan anak menunjuk kepada status kita yang sudah dimerdekakan dari dosa. Rumah adalah analogi untuk surga. Maka orang yang menjadi hamba dosa tidak akan masuk ke dalam surga. Surga bukanlah rumahnya, tetapi orang yang sudah dimerdekakan dari dosa pastilah akan masuk ke sana. Kita yang merindukan surga sebagai rumah kita harus dimerdekakan dari dosa. Tuhan Yesuslah yang memerdekakan kita dari dosa. Ia datang ke dalam dunia ini untuk memikul semua dosa kita. Di kayu salib, hukuman dosa itu dibayarkannya. Saya teringat sebuah analogi yang luar biasa indahnya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Sahabat Indonesia, saat engkau percaya kepada Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni. Engkau sudah ditebus dari hukuman dosa. Engkau dimerdekakannya dari dosa. Engkau bukan lagi hamba dosa. Engkau adalah anak-anak Allah. Surga bagimu adalah sebuah rumah. Itulah kemerdekaan yang sejati. Karena itu, betapa indahnya anugerah ini. Sahabat Indonesia, sahabatmu ini mendoakan engkau menerima hidayah darinya.